Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera, pada episode sebelumnya, kita menyaksikan saat langit pertama kali menyentuh bumi. Wahyu turun, hati Rasulullah SAW bergetar, dan sebuah risalah besar pun dimulai. Rasulullah SAW pulang dalam keadaan menggigil. Khadijah radhiyallahu anha menenangkan. Waraqah bin Naufal menegaskan, engkau adalah nabi umat ini. Namun setelah itu, langit terdiam, hari-hari berlalu, malam berganti malam, namun Jibril tidak datang. Inilah yang dalam sejarah kenabian dikenal sebagai Fatrahal Wahyi, masa jeda wahyu. Sahabat Lentera, ini bukan penolakan, bukan pula tanda murka Allah. Ini adalah masa persiapan jiwa sebelum amanah yang lebih berat diturunkan. Rasulullah SAW menanti dengan hati yang rindu, dengan jiwa yang jujur, tanpa amarah, tanpa keluhan. Beliau tidak menuntut, tidak mempertanyakan, tidak pula berprasangka buruk. Beliau hanya menunggu dengan adab seorang hamba kepada Rabb-Nya. Beliau menatap langit Makkah, langit yang sama, yang dahulu menyapa bumi di Gua Hira. Kini langit itu sunyi. Namun sunyi itu tidak memadamkan iman, justru menguatkan rindu. Setiap langkah Rasulullah SAW dipenuhi harap. Setiap tarikan napas dipenuhi doa yang tak terucap. Seakan setiap hembusan angin membawa kemungkinan akan turunnya kembali suara dari langit. Namun sebagian orang Quraisy mulai berbisik. Sebagian mencibir, sebagian berkata dengan nada merendahkan, menyangka bahwa wahyu telah meninggalkannya. Ucapan itu menusuk. Bukan karena Rasulullah SAW ragu kepada Rabb-Nya, tetapi karena beliau sangat merindukan perjumpaan dengan wahyu. Kerinduan seorang nabi bukanlah kerinduan akan kemuliaan, melainkan kerinduan akan petunjuk dan amanah. Maka setelah masa penantian itu, wahyu kembali turun. Ia bersumpah atas cahaya duha. Malaikat Jibril datang, membawa penghiburan dari Allah bagi hati Nabi SAW yang merindu. Surah Ad-Duha pun diturunkan. Sahabat Lentera, surah Ad-Duha diturunkan secara utuh, 11 ayat, sebagai satu rangkaian penghiburan dari Allah. Surah ini diturunkan di Makkah, melalui malaikat Jibril, sebagai jawaban langsung atas bisikan manusia dan kegundahan hati Nabi SAW. Allah tidak menurunkan teguran, tidak pula perintah yang berat. Allah menurunkan penghiburan. Allah berfirman, Wad-duha, demi waktu duha, walaili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Allah bersumpah dengan dua waktu paling lembut dalam hidup manusia. Duha, saat cahaya pagi mulai menghangatkan jiwa, dan malam yang sunyi, saat dunia meredup dan hati berbicara dengan dirinya sendiri. Seakan Allah berkata, sebagaimana waktu-waktu ini tidak pernah sia-sia, demikian pula engkau, wahai Muhammad. Lalu Allah menegaskan, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan dan tidak membencimu. Ini bukan sekadar kalimat. Ini adalah pelurusan prasangka langit terhadap bisikan bumi. Allah melanjutkan, Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh, akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho. Allah mengingatkan Rasulullah SAW bahwa perjalanan ini belum selesai, bahwa yang akan datang jauh lebih agung daripada yang telah berlalu. Kemudian Allah mengajak Nabi SAW menengok perjalanan hidupnya sendiri. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dollang fahada. Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu, lalu dia memberimu petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberimu kecukupan. Seakan Allah berkata, sebagaimana aku menjagamu dahulu, aku tidak akan meninggalkanmu sekarang. Dan surah ini ditutup bukan dengan janji semata, tetapi dengan arah amal. Fa'ammal yatima fala ataqar. Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
Wa amassa ila falatanhar. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. Wa amma bini'mati rabbika fahadits. Terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah. Sahabat Lentera, setelah penghiburan, datanglah tanggung jawab. Cinta Allah, bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan. Fatrah Al-Wahyi mengajarkan kita bahwa diamnya langit bukan berarti Allah menjauh. Kadang Allah sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, menerima cahaya yang lebih besar. Jika hari ini doa terasa sunyi, jika jawaban terasa lama, ingatlah Rasulullah SAW pun pernah menanti. Dan ketika wahyu kembali, ia datang membawa ketenangan dan arah yang sempurna. Semoga Allah yang maha mengetahui isi hati, menenangkan hati kita di saat jawaban belum tiba. Semoga setiap penantian yang terasa panjang hari ini diganti Allah dengan keteguhan iman dan keyakinan yang lebih dalam. Dan semoga ketika pertolongan itu datang, ia datang pada waktu terbaik, dengan cara terbaik, dan membawa kebaikan yang tak pernah kita sangka sebelumnya. Sahabat Lentera, bila kisah ini menyentuh hati, hadirkan ia dengan like dan titipkan renungan Anda di kolom komentar, agar cahaya kisah ini terus hidup dan menjangkau lebih banyak jiwa. Pada episode berikutnya, setelah penghiburan itu, Allah tidak membiarkan Rasulnya berdiam terlalu lama. Akan datang perintah yang mengubah segalanya. Ya ayyuhal mudatsir, kum fa'angzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan. Dakwah akan dimulai dari rumah, secara sembunyi, dengan keberanian, yang lahir dari cinta kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.